Yan. Matiin yan. Matiin. Sini. Itu bilangin. Sini. Bilak gua. Kabur nih ya. Baringin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tasi'atu wa tis'una ba'dal mi'a minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Ata'illah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Hikmah yang ke-199 daripada kitab Al-Hikam masih sama dengan hikmah pengajian minggu lalu. Man lam ya'rif al-hikmatu tasi'atu wa tis'una ba'dal mi'a minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Ata'illah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Man lam ya'rif qadran na'ami bi wijdaniha arafaha bi wujudi fiqdaniha. Man lam ya'rif utawi sapa wong lam ya'rif iku ora ngerti sapa man qadran na'ami ing kadare nikmat biwajadaniha kelawan anane yasin nikmat. Arafaha iku bakal kenal sapa wong ha nikmat biwujudi fiqdaniha kelawan anane kehilangane yasin nikmat. Man lam ya'rif utawi sapa wong iku ora ngerti sapa man qadaran na'ami ing kadare nikmat biwajadaniha kelawan anane yasin na'im. Arafaha iku bakal kenal sapa wong ha ing na'im biwujudi fiqdaniha kelawan anane kehilangane yasin nikmat. Maka pengajian minggu lalu man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengenal atas nilai-nilai nikmat daripada Allah, yang ada pada dirinya, arrafaha biwujudi fiqdaniha, niscaya Allah akan memperkenalkan kepadanya nikmat tersebut ketika tersebut. Man lam ya'rif qadran na'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fiqdaniha. Ketika seorang hamba tidak mengenali atas nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupannya,
Dia tidak sadar keberuntungannya dia akan hidup. Dia tidak sadar atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, baik nikmat harta atau nikmat rukunnya rumah tangga atau nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika seorang hamba tersebut tidak sadar bahwa itu adalah karunia daripada Allah, ketika seorang hamba tersebut tidak sadar bahwa itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, ketika seorang hamba tersebut tidak sadar akan suatu nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupannya, maka Allah pasti akan menyadarkannya dengan ditariknya nikmat tersebut. Barulah dia sadar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi inti daripada pengajian minggu lalu, bila mana seorang hamba tidak mengenali atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hidupnya, maka Allah akan memperkenalkan kepadanya arrafaha biwujudi fiqdaniha. Dengan apa Allah memperkenalkan nikmat yang telah Allah berikan? Dengan diambilnya nikmat tersebut. Yang tadinya orang tersebut bergelimang dengan harta, banyak harta di genggamannya, dia tidak pernah bersyukur atas harta yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak pernah merasa beruntung atas harta yang ada di genggamannya. Dia tidak pernah bersyukur atas karunia Allah berupa harta yang ada di dalam hidupnya. Maka Allah akan memperkenalkan nikmat tersebut dengan cara diambilnya nikmat tersebut daripada kehidupannya. Ketika dia banyak uang, ketika dia banyak harta, dia tidak pernah bersyukur bahwa ini datangnya daripada Allah. Dia tidak pernah bersyukur ini adalah karunia yang begitu besar daripada Allah. Akhirnya Allah ingin memperkenalkan kepada hambanya ar-rafah, atas nilai suatu nikmat tersebut. Dengan apa Allah memperkenalkan nilai daripada suatu nikmat tersebut? Dengan ditariknya harta tersebut daripada hidupnya. Ketika dia jatuh miskin, barulah dia sadar. Tidak nikmatnya ketika datang kemiskinan di dalam kehidupannya, barulah dia sadar. Barulah dia menyesal. Disitulah Allah memperkenalkan kepadanya nilai daripada suatu nikmat. Allah ketika ingin menyadarkan seorang hamba bahwa ini nikmat daripadaku, kata Allah. Bagaimana cara Allah memperkenalkan nikmat Allah? Dengan diambilnya nikmat tersebut, barulah dia sadar ketika hilangnya nikmat daripada genggamannya. Timbullah suatu penyesalan, timbullah keterbutuhan kepada Allah. Ketika dia sehat, dia tidak pernah sadar bahwa nikmat sehat itu luar biasa dan karunia yang begitu besar daripada Allah. Maka Allah ingin memperkenalkan nikmat sehat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara diambilnya kesehatan sama Allah. Akhirnya seorang hamba tersebut jatuh sakit. Ketika jatuh sakit itulah dia sadar ternyata sehat itu adalah nikmat. Ketika dia sehat, dia tidak pernah sadar akan nikmatnya sehat. Ketika jatuh sakit, barulah dia sadar atas nikmatnya sehat. Ketika dia kaya, dia tidak pernah sadar nikmatnya banyak harta. Ketika jatuh miskin, barulah dia sadar nikmatnya banyak harta. Ketika rukunnya rumah tangga, dia tidak pernah bersyukur atas Allah, atas karunia rukunnya rumah tangga tersebut. Akhirnya Allah tarik dengan ditaruhnya sifat benci di dalam istrinya, dengan ditaruhnya sifat dengki di dalam suaminya. Akhirnya dia pisah, bercerai, barulah dia sadar nikmatnya berumah tangga seperti apa. Kadangkala kita ini nggak pernah sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini adalah nikmat yang begitu besar yang telah
Allah limpahkan kepada kita, tapi kita tidak pernah bersyukur atas itu, dan kita tidak pernah mengenal nilai daripada suatu nikmat tersebut. Allah ingin kita mengenali nikmat daripadanya, maka ditariklah nikmat tersebut, barulah dia sadar bahwa sehat itu amat nikmat. Dan dia berharap kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya Allah, ya Allah, aku takut mati, ya Allah. Dekat dengan Allah. Ketika dia banyak harta, dia nggak pernah sadar itu nikmat daripada Allah. Bahkan saking tidak sadarnya nikmat harta tersebut yang Allah berikan kepada hidupnya, dia gunakan untuk jalan maksiat. Boro-boro dia bersyukur kepada Allah, yang ada nikmat harta tersebut dia gunakan, dia pakai untuk sarana maksiat di hadapan Allah. Ketika dia sehat, dia tidak pernah sadar nikmat sehat daripada Allah. Ini karunia yang begitu besar. Kesehatan ini adalah keberuntungan yang begitu besar. Bahkan kesehatannya tersebut bukan digunakan untuk bersyukur kepada Allah, tapi kesehatannya tersebut dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Allah ingin memperkenalkan kepadanya nilai daripada suatu nikmat, arrofaha, maka dikenalkan kepadanya, diwujudi fikdaniha, dengan diambilnya nikmat tersebut daripada hidupnya. Ketika diambil nikmat tersebut daripada hidupnya, barulah dia sadar. Terangnya ini lampu begitu nikmat. Kita nggak pernah menyadari bahwa lampu yang terang ini adalah nikmat. Bagaimana caranya kita supaya menyadari terangnya ini lampu nikmat? Ketika mati lampu, mati lampu, kipas angin mati, gerah, barulah kerasa di situ. Listrik nyala itu adalah nikmat daripada Allah. Ketika listrik nggak pernah mati, kita nggak pernah bersyukur atas nyalanya ini listrik. Ketika listrik mati, barulah kita menyadari bahwa adanya listrik itu sangat amat nikmat bagi kita, dan itu dibutuhkan bersama kita. Begitulah Allah. Ketika Allah ingin memperkenalkan kepada hambanya nilai daripada suatu nikmat, maka diambilnya nikmat tersebut daripada kita. Ketika diambil nikmat tersebut daripada kita, barulah kita sadar di situ nikmat Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Ketika badan kita sehat, jiwa kita sehat, kita nggak pernah bersyukur kepada Allah. Yang ada mengeluh terus di hadapan Allah, yang ada meminta terus di hadapan Allah, yang ada menuntut terus di hadapan Allah, kita nggak pernah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan sesuatu yang begitu nikmat di dalam kehidupanku ya Allah. Nikmat apa? Yaitu nikmat sehat badan ya Allah. Karena begitu banyak orang yang sakit menambah-nambahkan kesembuhan ya Allah. Karena begitu banyak orang yang menderita sakit menambah-nambahkan kesembuhan ya Allah. Engkau mengkaruniai aku dengan kesehatan badan, dengan kesehatan jasmani, dengan kesehatan rohaniku ya Allah. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Pernah nggak kita dalih sehat, gagah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, udah segini udah cukup ya Allah. Ini nikmat dari Engkau ya Allah. Ini segini udah cukup ya Allah. Asal sehat badanku ya Allah, aku sudah cukup ya Allah. Dan ini pun nikmat yang begitu besar daripada Engkau ya Allah. Malu lisanku untuk meminta yang lain daripada ini ya Allah. Pernah nggak kita begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ada udah dikasih kesehatan, udah dikasih rizki berkecukupan, udah dikasih istri yang sehat, udah dikasih anak-anak kita yang lucu, kita nggak pernah bersyukur atas itu. Yang ada menuntut Allah, yang ada menuntut Allah, meminta Allah, Allah harus sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Inilah kemunafikannya seorang hamba di hadapan Allah. Inilah kebejatan kita di hadapan Allah. Inilah keburukan kita di hadapan Allah. Inilah kekotoran kita di hadapan Allah. Karunia yang begitu besar yang ada di hadapan mata kita berupa sehat badan ini, tidak pernah kita merasa beruntung akan itu. Tidak pernah kita merasa bersyukur atas itu.
Sudah cukup ya Allah, Engkau limpahkan kesehatan di dalam tubuhku ya Allah. Berapa banyak orang yang sakit mendapat kesembuhan ya Allah, sedangkan aku dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Ini udah cukup ya Allah, ini udah cukup ya Allah. Aku meminta selain daripada ini ya Allah. Lisanku malu rasanya terhadap Engkau ya Allah. Pernah nggak kita begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Inilah kemunafikan kita di hadapan Allah. Inilah kekotoran kita di hadapan Allah. Ketika kita punya uang, harta kita berkecukupan, kita nggak pernah bersyukur. Makanya Allah memperkenalkan kepada kita supaya kita sadar bahwa itu nikmat daripadanya. Maka diambillah harta tersebut sama Allah, barulah dia di situ sadar. Ternyata berkecukupan itu sangat amat nikmat. Dia tidak akan bisa sadar sebelum datangnya kemiskinan. Dia tidak pernah sadar sebelum datangnya penyakit. Ketika sakit, barulah dia sadar nikmat sehat itu luar biasa. Ketika miskin, barulah dia sadar nikmat berkecukupan itu luar biasa. Tapi dia tidak pernah bersyukur atas itu. Maka Allah sadarkan dia dengan cara diambilnya harta tersebut. Maka Allah sadarkan dia dengan cara diambilnya kesehatan tersebut. Barulah seorang tersebut sadar. Maka sebelum diambil, seharusnya kita lebih sadar terlebih dahulu. Sebelum disadarkan sama Allah, supaya sebelum Allah mengenalkan kita atas nilai suatu nikmat, maka kita harus mengenali nikmat daripada Allah terlebih dahulu. Sebelum Allah sendiri yang memperkenalkan kepada kita dengan ditariknya nikmat tersebut daripada genggaman kita. Apa kata Kanjeng Rasul? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, pandanglah orang yang lebih susah daripada engkau. Pandanglah orang yang lebih rendah daripada engkau. Pandanglah orang yang lebih buruk daripada engkau. Pandanglah orang yang lebih jelek daripada engkau. Jangan kamu memandang orang yang lebih kaya daripada engkau. Jangan kamu memandang orang yang lebih tinggi daripada engkau. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mengenali nilai daripada satu nikmat untuk memandang sesuatu yang lebih rendah daripada kita. Kenapa kita ini nggak pernah bersyukur? Kita punya harta sekian, nggak pernah kita bersyukur. Kita punya harta sekian, gak pernah kita bersyukur. Kita selalu merendahkan nikmat Allah. Kita selalu melecehkan nikmat Allah. Karena kita selalu memandang sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Karena kita selalu memandang sesuatu yang lebih atas daripada kita. Yang kita pandang orang-orang yang mempunyai mobil. Tetangga kita ono punya mobil, tetangga kita ono punya mobil. Disitulah yang kita pandang. Akhirnya kita punya motor, kita enggak merasa beruntung punya motor tersebut. Kita enggak merasa nikmat punya motor tersebut. Alhasil apa? Kita merendahkan nikmat Allah.
dengan adanya motor tersebut. Alhasil apa? Kita melecehkan nikmat Allah dengan sepeda motor tersebut. Kenapa kita tidak merasa beruntung dengan mempunyai sepeda motor tersebut? Karena yang kita pandang, yang kita syukur adalah orang-orang yang lebih atas daripada kita. Ini dilarang sama Rasulullah. Unzuru ilaman asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fawqakum, kata Rasulullah. Pandanglah sesuatu yang lebih rendah daripada engkau. Coba pandang seseorang yang tidak mempunyai motor. Kemana-mana dia pinjam motor, sana dia pinjam motor, kesini dia pinjam motor. Pandang itu. Alhamdulillah kita punya motor, dengan motor butut-bututnya juga kita punya. Daripada kita nggak punya motor, disitulah kita merasa kaya dengan punya motor. Kita sudah merasa sugih dengan adanya motor. Akhirnya ketika kita merasa kaya dengan adanya motor tersebut, kita memuliakan nikmat Allah. Kita memuliakan nikmat Allah ketika kita ketika kita memandang sesuatu yang lebih tinggi daripada kita dengan adanya mempunyai motor tersebut, kita enggak merasa kecil motor tersebut. Bahkan enggak kita pandang sama sekali. Yang kita buru ini. Akhirnya apa? Kita melecehkan dan merendahkan nikmat Allah dengan adanya motor tersebut. Seharusnya kita ini dengan apa yang kita punya, kita merasa kaya dengan itu. Kita mempunyai kontrakan, rumah kontrak, belum punya rumah, kita merasa kaya dengan kontraknya rumah. Kenapa? Karena yang kita syukur, yang kita pandang, berapa banyak orang di Indonesia ini yang gak punya rumah, tidur sampai di pinggir jalan. Sedangkan saya, alhamdulillah, punya rumah walaupun kontrak juga. Disitulah kita merasa kaya dengan rumah kontrakan. Disitulah kita tidak melecehkan nikmat daripada Allah. Pandang sesuatu yang lebih rendah daripada kita. Wa kadzalika fakir yakunu masbuban bil khuduri wal fikrati wa nazrah wala yahzuru an indahu qadruha wa iza asabat ghaflah wa raja ilal hissi. Jadi nikmat daripada Allah itu ada dua. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir itu apa? Kita diberi kesehatan, ini nikmat zahir yang wajib kita syukuri. Nikmat zahir juga apa? Kita mempunyai anak-anak kita yang lucu, yang sehat, ini wajib kita syukuri sebelum Allah ambil itu. Nikmat yang zahir, kita mempunyai istri dan lain-lain, ini nikmat zahir. Nikmat yang zahir lagi, kita masih dikasih kesehatan sama Allah, dikasih berkecukupan sama Allah, ini nikmat zahir. Dan yang kedua adalah nikmat batin. Ketika kita tidak merasa bersyukur atas nikmat batin, maka nikmat batin tersebut akan diambil sama Allah. Demikian pula orang yang ahli ibadah, yang selama ini dia bisa khusyuk sholatnya, yang selama ini dia bisa hadir hati ketika menyebut nama Allah. Dia selalu tenang ketika dia berzikir di hadapan Allah. Kadangkala dia menangis ketika dia sholat di hadapan Allah. Pada suatu ketika diambil nikmat batinnya sama Allah. Yang tadinya dia bisa nangis ketika ibadah, sekarang dia tidak bisa nangis lagi. Yang tadinya ada ketenangan ketika dia berzikir, sekarang tidak tenang sama sekali. Berarti ini salah satu tanda bahwa nikmat batin telah diambil sama Allah. Ketika orang tersebut nikmat batinnya sudah diambil sama Allah, dahulu dia bisa sholat, hudurnya hati di hadapan Allah. Dahulu dia berbuat taat, merasakan ketenangan dan kelezatan, bahkan kemanisan ketika dia bertaat di hadapan Allah. Tapi sekarang hatinya rasa tandus,
Tapi sekarang air matanya rasa kering. Tapi sekarang tiada lagi hadirnya hati di hadapan Allah. Maka ketika demikian, ini salah satu tanda bahwa nikmat batin seorang salik tersebut, seorang hamba tersebut telah diambil sama Allah. Kenapa diambilnya sama Allah nikmat batin tersebut? Ar-Rafah, supaya memperkenalkan akan seorang hamba nilai daripada suatu nikmat. Karena ketika kita nikmat sholat, kita nggak pernah bersyukur kepada Allah. Kita bisa sholat, ketika kita menjalankan sholat tersebut ada rasa ketentraman jiwa kita tidak pernah bersyukur atas itu. Seharusnya ketika kita sholat ada rasa kenyamanan, ada rasa keintiman. Disitulah kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku hidayah dengan bisanya sholat ini ya Allah. Dan Engkau telah memberikan ketenangan ya Allah. Engkau telah memberikan kelezatan ya Allah atas nikmat ibadah ini ya Allah. Aku bersyukur atas Engkau ya Allah. Kita tidak pernah demikian. Sholat enak, bukan jalanin aja, nikmatin aja. Akhirnya apa? Kita tidak pernah merasa beruntung atas mempunyai nikmatnya sholat. Maka Allah ingin memperkenalkan akan seorang hamba tersebut nilai daripada nikmatnya sholat tersebut. Akhirnya Allah tarik nikmat sholat tersebut. Akhirnya dia tidak merasa khusyuk lagi ketika sholatnya. Dia tidak merasa nikmat lagi terhadap sholatnya. Bahkan dia tidak sholat. Nah, bila mana seorang salik atau seorang hamba demikian, maka sepatutnya dan seharusnya dia berharap kepada Allah agar dikembalikan nikmat khusyuknya tersebut. Dan berharap kepada Allah dikembalikannya nikmat hudur tersebut, nikmatnya zikir tersebut. Bila mana seorang hamba tersebut berharap, maka akan dikembalikan nikmat tersebut yang telah hilang daripada dirinya. Barulah seorang hamba tersebut saat dia butuhnya akan nikmat sholat. Dulu dia ketika zikir adem rasanya, bahkan bisa nangis ketika zikir. Oh, kenapa sekarang dia ini ketika zikir rasanya nggak betah? Ini Allah sedang memperkenalkan kepada dia nikmatnya ibadah yang telah hilang daripadanya. Supaya apa? Supaya seorang hamba ini sadar, supaya melahirkan sifat butuhnya terhadap hidayah Allah. Dan ketika dia lebih giat lagi beribadah kepada Allah, dia hatinya dalam keadaan takut terus menerus, takut diambil nikmat tersebut ketika nikmat tersebut telah datang lagi kepada dirinya. Contohnya seperti salabah. Tahu salabah? Salabah ini adalah satu orang yang tidak boleh zakat sama Rasulullah. Salabah ini nggak boleh zakat sama Rasulullah. Kenapa salabah ini nggak boleh zakat? Karena saking miskinnya. Ketika zaman Rasulullah ada yang bernama sahabat, yang bernama Salabah. Dia selalu ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah setiap waktu. Bahkan rumahnya teramat jauh, dia berlari saking takut ketinggalan sholat berjamaah. Tapi ada keheranan tingkah laku Salabah yang terlihat sama Rasulullah. Ketika selesai sholat subuh, Salabah nggak ikut doa bersama Rasulullah. Salabah nggak ikut zikir bersama Rasulullah. Akhirnya bingung para sahabat. 2 kali sholat Salabah, Assalamualaikum, langsung mabur ninggalin Kanjeng Rasul.
Rasul bersama sahabat. Ketika 3 malam Abi Salabah ikut sholat berjamaah subuh sama Rasulullah, dia langsung berdiri, gak ikut doa bersama Rasulullah. Akhirnya Salabah tersebut ditanya sama Rasulullah, wahai Salabah, kenapa engkau habis sholat berjamaah, engkau selalu pergi meninggalkanku, bahkan engkau tidak ikut zikir bersama para sahabat yang lain, bahkan engkau tidak ikut berdoa bersamaku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kata Salabah, aku bingung wahai Rasulullah. Aku hanya mempunyai 1 gaun yang bisa menutupi tubuhku ya Rasulullah. Bila mana aku ikut sholat berjamaah bersamamu ya Rasulullah, maka istriku di rumah menunggu. Karena istriku dalam keadaan telanjang bulat ya Rasulullah. Jadi sholat itu Abi Salabah itu gantian. Habis sholat sama Rasulullah, dia pakai gaun. Karena waktu zaman Rasulullah itu gaun itu hal yang paling berharga. Gaun itu waktu zaman itu lebih mahal daripada emas dan perak. Baju itu zaman dulu itu lebih mahal daripada emas. Maka sangat amat jarang orang yang mempunyai baju. Abi Salabah ini sangat amat miskin keadaannya. Ketika dia ikut berjamaah sholat bersama Rasulullah, sholat subuh yang waktunya sedikit, Abi Salabah ketika selesai sholat bersama Rasulullah, dia langsung lari. Karena istrinya di rumah itu menunggu. Baru bisa sholat kalau Abi Salabah itu pulang. Gantian pakai baju. Jadi setiap hari Salabah itu seperti apa? Karena yang mempunyai gayon itu cuma istrinya. Kalau Salabah itu ya pakai sempak doang. Zaman dulu itu banyak yang kayak begitu. Ngerti? Jangankan zaman Rasul 1400 tahunnya, abad ke berapa itu? Abad ke-6 Hijri. Masehi itu kan. Zaman Belanda aja orang Indonesia masih banyak yang pakai kain doang sempak ya kan? Apalagi 1000 tahun yang lalu. Jadi Abi Salabah itu ya udah pakai sempak doang. Baru istrinya pakai gaun. Sedangkan syarat sah sholat itu kan harus tertutup aurat. Ya, lelaki itu sampai dengkul dan sampai pusat. Maka gantian Salabah kalau ikut pengen sholat, istrinya telanjang di rumah. Ketika istrinya telanjang di rumah, Abi Salabah sholat bersama Rasulullah, takut istrinya ini nggak kecandak waktu sholat subuh, makanya buru-buru pulang. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Nyautlah Salabah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau kan utusan Allah ya Rasulullah. Coba minta kepada Allah ya Rasulullah, supaya Allah menurunkan rizki terhadapku ya Allah ya Rasulullah. Aku sangat amat ingin ya Rasulullah sholat berjamaah dengan engkau ya Allah, ya Rasulullah, dan berdoa bareng bersama engkau ya Rasulullah, dan zikir bareng bersama engkau ya Rasulullah. Andai kata Allah menurunkan rizki terhadapku ya Rasulullah, aku bisa sholat bersamamu dan istriku bisa sholat di rumah ya Rasulullah. Rasulullah itu udah kasyaf, ditolak sama Rasulullah. Jangan Salabah, jangan wahai Salabah, coba engkau doakan aku ya Rasulullah. Berhubung Salabah memaksa Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi mendoakan Salabah, dan Salabah dikasih 2 ekor domba sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kayak Kanjeng Nabi ini. Ya kan, Kanjeng Nabi itu sama umat itu ngasih. Dirinya itu nggak dipikirin sama sekali.
Kalau sekarang itu mau balik malah minta. Ke rumah nedeng, ke rumah orang nedeng, ke rumah ini nedeng, ya kan? Kalau nggak punya duit main ke rumah jamaah. Wah. Kalau beras habis di dapur main ke rumah jamaah. Wah. Pura-pura. Ada teluh lah apalah menurut. Bilangnya nggak punya beras jadi kalau ada teluh. Ya kan? Bilangnya nggak punya beras jadi kalau ada teluh lah. Ada Nabi Muhammad begitu akhlaknya. Sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar keuanganku ya Allah, ya Rasulullah, bisa membeli gaun, istriku bisa sholat, dan aku bisa berlama-lama duduk dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya dikasih sahabat tersebut domba 2 ekor. Ketika dikasih sahabat domba 2 ekor, dombanya tidak pernah sakit, dombanya selalu beranak pinak. Datang 1 minggu, Salabah masih aktif sholat bersama Rasulullah. Datang beberapa bulan, Salabah mulai ketinggalan sholat berjamaah. Akhirnya ditanya Salabah, wahai Salabah, kenapa engkau selalu ketinggalan sholat bersamaku? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku capek. Siang-siang dombaku banyak, aku ngoret rumput ke sono kemari. Datang ketika malam, aku terlelap tidur ya Rasulullah. Saking letihnya aku seringkali ketinggalan sholat berjamaah dengan engkau ya Rasulullah. Tolong maafkan aku ya Rasulullah. Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang berapa bulan, Salabah tidak pernah hadir sholat berjamaah. Kadang hadir, kadang tidak, Salabah sholat berjamaah. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Salabah, kenapa engkau tidak datang sholat berjamaah? Ya Rasulullah, tolong ampuni Salabah ya Rasulullah. Dombaku begitu banyak ya Rasulullah. Saking banyaknya bila mana tiada kutunggu. Itu takut diterkam sama serigala dan lain-lain ya Rasulullah. Maka aku sholat di rumah ya Rasulullah. Akhirnya Salabah tersebut sholat di rumah, gak berjamaah dengan Rasulullah. Kenapa bisa demikian? Karena diambilnya nikmat batin. Yang dulunya dia itu sholat khusyuk luar biasa. Ketika dia dulunya sholat khusyuk luar biasa, pada suatu ketika dia tidak khusyuk lagi akan sholatnya. Yang dulunya dia berzikir kepada Allah, bisa nangis di hadapan Allah. Sekarang air matanya kering, tidak pernah bisa nangis lagi di hadapan Allah. Ini salah satu tanda bahwa nikmat batin telah diambil sama Allah. Kenapa nikmat batin tersebut diambil sama Allah? Supaya memperkenalkan kepada hambanya bahwa bisa sholat khusyuk tersebut itu keadaan yang begitu nikmat. Bahwa bisa hudurnya hati ketika berzikir di hadapan Allah, ini begitu nikmat. Ketika hati dia bisa hudur, dia tidak pernah bersyukur atas hal yang demikian. Ketika bisa nangis di hadapan Allah, dia berzikir kepada Allah, dia tidak pernah bersyukur atas nikmatnya tersebut. Akhirnya nikmat batin diambil sama Allah. Dia kering air matanya, dia tidak lagi khusyuk ketika sholatnya. Disitulah dia menyesal. Dan dia ingin bagaimana caranya agar kembali itu. Dan dia merasa sifat butuhnya kepada Allah. Orang kalau sholat terus, rajin terus, gak pernah lalai. Gak pernah lalai. Dia gak bakalan melahirkan sifat butuh kepada Allah. Coba diambil nikmat batin sama Allah. Dulunya kita bisa ngaji, bisa dan lain-lain. Sekarang pengennya maksiat saja.
Akhirnya di situ lalu merasa butuh kepada Allah. Merasa butuh kepada Allah. Bagaimana caranya untuk menghadirkan itu? Maka perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Taubatu wajibatun ala kulli zambi. Taubat di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah. Maka Allah kembalikan nikmat tersebut daripadanya. Kita ini gak pernah akur sama Allah kayaknya. Cuma di lisan doang. Tapi di tingkah kita ini selalu memerangi Allah. Kita ini selalu merusak hubungan kita dengan Allah. Bagaimana lancar urusan kita dengan Allah? Kalau kita selalu merusak hubungan kita dengan Allah. Sering kita bikin rusak hubungan kita dengan Allah, tapi kita nggak pernah minta maaf dengan Allah. Sering kita berbuat sesuatu angkara murka yang dilarang sama Allah. Ini merusak hubungan seorang hamba dengan Allah, tapi kita tidak pernah minta maaf akan Allah. Dan kita pengen hidup kita baik-baik aja, dan kita pengen urusan kita baik-baik aja, dan kita pengen hajat kita dikabul-kabul aja, sedangkan hubungan kita bainal abdi itu tidak baik-baik saja. Ibarat kita punya bos, ya kan, kita punya bos. Kita sama bos ini sering berbuat salah. Sama orang kaya ini, jangan bos dah, kita punya orang kaya tetangga. Kita sering berbuat salah sama orang kaya tersebut. Sering ribut sama orang kaya tersebut. Sering melakukan sesuatu yang tidak disenangi sama orang kaya tersebut. Datang-datang kita ke rumahnya minta urusan. Diusir kita enggak? Hah? Diusir. Bagaimana caranya supaya kita bisa berurusan dengan orang kaya tersebut? Datang ke rumahnya, minta maaf, perbaiki hubungan kita dengan dia. Bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan kita dengan dia? Dengan meminta maaf serendah-rendahnya di hadapan dia. Dengan mengakui kesalahan kita di hadapan dia. Barulah kita berurusan dengan dia. Ada potensi kita itu diurus sama dia. Sama-sama Allah. Kita pengen datang-datang berdoa, datang-datang berhajat, datang-datang mempunyai keinginan ini, keinginan ini, keinginan itu. Pengen hidup kita baik-baik aja, tapi kita tidak pernah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Dengan taubat di hadapan Allah. Apa itu taubat? Yaitu minta ampun atas kesalahan kita di hadapan Allah. Yaitu minta maaf atas kesalahan kita dengan Allah. Ketika kita minta maaf dengan Allah, ketika kita taubat di hadapan Allah, rendahnya diri kita di hadapan Allah, itu keuntungannya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Supaya apa? Supaya urusan kita dengan Allah dipermudah. Supaya kita urusan sama orang kaya tersebut dipermudah. Dengan rendahnya kita di hadapan Allah, dengan merasa kotornya kita di hadapan Allah, dengan minta maaf kita di hadapan Allah. Ini salah satu upaya seorang hamba untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kita ini minta. Pernah nggak memperbaiki hubungan kita sama Allah? Hah? Warung datang sepi, datang minta, ya Allah ngapa ini sepi ya Allah? Blek. Kata Allah, ini kalau bisa ngomong, lu gak mikir. Kemarin lu maksiat, kemarin lu gibah ngomongin tetangga lu. Itu kan sesuatu yang gue benci, kata Allah. Ngerti gak? Seharusnya apa? Minta maaf dulu sama Allah. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Barulah minta di situ. Minta urusan sama Allah. Maksiat lebih banyak daripada permintaan maaf kita di hadapan Allah. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu, kalau ngaji bocah itu, Kanjeng Nabi itu meminta ampunan sama Allah satu hari itu lebih daripada 100 kali. Ini Nabi. Makanya apa? Segala sesuatu urusannya dipermudah.
Kita itu dosanya, maksiatnya, bencinya, pidiknya sama orang, pidiknya sama tetangga, bencinya sama musuh dan lain-lain. Ini lebih banyak daripada meminta ampun kepada Allah. Kesalahan kita lebih banyak. Bagaimana urusan kita bisa baik-baik aja dengan Allah, sedangkan kita masih mendustai Allah. Minta maaf dulu sama Allah, taubat dulu sama Allah, minta ampun dulu sama Allah, barulah di situ. Hilang nih nikmat ibadah, minta ampun sama Allah. Hilang nih nikmat taat, minta ampun sama Allah. Gak bisa kayak orang-orang sholat setiap hari. Kenapa ini badan goblok-goblok kayak gini? Minta ampun sama Allah. Kila inna Allah ta'ala yaqul li Jibril, ya Jibril, kata Allah, insya halawata mahabbati min qalbi abdi ahtabirhu, kata Allah. Ya qul Jibril, wahai Jibril, hapus wahai Jibril, hapuskan manisnya kecintaan dia kepadaku dalam hati hambaku. Ini Allah sendiri. Orang lagi nikmat ibadah, lagi seneng sama taklim, sama ngaji, lagi seneng banget sama ngaji, lagi seneng banget sama ibadah, lagi seneng banget sama zikir. Apa kata Allah? Insya halawata mahabbati min qalbi abdi, kata Allah, hapuslah wahai Jibril, hapuskan manisnya kecintaan hambaku daripada aku di dalam hatinya. Orang ini dulunya manis dia beribadah kepada Allah. Orang ini dulunya taat dia kepada Allah. Orang ini dulunya hatinya selalu menghadap kepada Allah. Kata Allah, wahai Jibril, aku hendak memperkenalkan, mempraktekkan supaya kamu tahu, wahai Jibril. Hapus di hatinya kecintaan taat itu. Hapus di hatinya kecintaan zikir itu. Hapus di hatinya kecintaan taat itu. Wayan sahu Jibril halawata mahabbah min qalbi zalikal abdi. Allah hapus di hatinya kecintaannya kepada Allah, sehingga ibadahnya jadi hambar, hatinya selalu hendak maksiat. Beribadah dia malas, berzikir dia malas, pengennya dia ke telur puyuh, mampir ke telur puyuh depan pintu PKC. Pengen ke situ baik. Ya, wah, pengennya dia bermaksiat baik, pengennya dia hendak tidak sholat lagi. Dulu dia nikmat ibadah, sehingga ibadahnya jadi hambar, hatinya selalu hendak ingin maksiat. Beribadah dia selalu malas, dihapus sama Allah mahabbah di hatinya. Dulunya dia rajin beribadah, berbuat taat, dulunya dia nikmat, dulunya dia lezat ketika ibadah. Karena dihapus oleh Allah, sekarang dia jadi hambar ibadahnya, sekarang dia jadi kosong ibadahnya. Nah, ini Allah menyuruh Jibril, hapus wahai Jibril mahabbah hambaku terhadapku di dalam hatinya, wahai Jibril. Nah, begitu dihapus oleh Jibril, fa iza huwa taraf, maka si hamba itu berguncang hatinya. Berguncang si hamba tersebut hatinya. Wa taradda wa taro awal tajawal baqa.
Maka dia menangis-nangis si hamba itu, mohon kepada Allah agar jangan dihapus kecintaannya di dalam hatinya. Yaqulullah ta'ala li Jibril, maka Allah berkata kepada Jibril, rudda alaihi halawata mahabbati faqad wajadtu sadiqo, kata Allah, wahai Jibril, kembalikan mahabbah itu ke dalam hati hambaku, aku mendapati dia orang yang benar. Nah, jadi begitu dia sholat sudah merasa tidak khusyuk lagi. Dia berzikir sudah merasa tidak manis lagi. Dia berbuat taat tidak ada girohnya lagi di dalam hatinya. Sekarang dia sulit untuk melakukan ibadah. Pengennya dia maksiat, pengennya dia berbuat dosa. Ibadah dia sulit, zikir pun tiada lagi keinginan di dalam hatinya. Kosong ketika zikir, sholat pun serasa hambar. Hatinya sekarang dia itu condong kepada keduniaan. Kenapa wirid-wirid dulu yang sering dia baca sekarang sudah lagi tidak dia baca? Dia gelisah. Ketika dia gelisah, dia berdoa kepada Allah agar dikembalikan nikmat-nikmat ibadah yang telah hilang. Maka ketika Allah mendengar ratapan seorang hamba ingin dikembalikan nikmat-nikmat ibadahnya yang telah hilang, maka kata Allah, inilah hambaku. Maka diberilah lagi sama Allah nikmat ibadah itu. Jadi ketika kita ini dulu kita rajin ibadah, dulu kita manis ibadah, hilang semuanya. Seharusnya kita terguncang di situ. Seharusnya kita itu terguncang dan kita itu lebih berharap kepada Allah. Ya Allah, gimana ini awak saya ya Allah? Goblok ini awak saya ya Allah. Maksiat sekarang, sore pagi ya Allah. Gimana ini ya Allah? Seharusnya begitu. Saya enggak mau ini ya Allah bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Tapi sulit ini gimana ya Allah? Walaupun kita dalam keadaan masih seharusnya berpuncang, dia kita meratap lagi kepada Allah, minta sama Allah agar dikembalikan nikmat yang telah hilang. Maka kata Allah, ini hambaku telah lulus. Ini hambaku yang telah lulus, kata Allah. Wahai Jibril, kembalikan mahabbah itu ke dalam hatinya. Aku mendapati ini orang yang benar. Nah, jadi begitulah. Ketika sholat sudah enggak ada rasanya khusyuk lagi. Ketika zikir tiada rasa nikmat lagi. Sekarang hati lebih condong kepada dunia. Kenapa wirid-wirid dulu yang sering kita baca sekarang sudah kita tidak baca lagi? Gelisah seharusnya berdoa kepada Allah, meratap kepada Allah agar dikembalikan nikmat-nikmat ibadah yang telah hilang itu. Maka ketika Allah mendengar ratapan yang demikian, maka Allah kembalikan itu lagi kepada hamba-Nya. Berarti kata Allah, hambaku ini benar-benar beribadah kepadaku. Wah, ini bukti. Apakah dia bisa beribadah kepadaku dengan aku kasih nikmat ibadah? Apakah nikmat ibadah yang telah kuambil dia tetap ibadah kepadaku? Bila mana dia tetap meratap walaupun dia sambil maksiat, sambil lalai, sambil ini, tapi dia tetap meratap kepada Allah. Maka kata Allah, inilah hambaku. Maka dikembalikanlah hidayah lagi kepadanya. Maka dikembalikannya nikmat ibadah lagi kepadanya. Maka dikembalikannya nikmat zikir lagi kepadanya. Berarti kata Allah, hambaku ini benar-benar beribadah kepadaku. Buktinya ketika aku cabut dia, berguncang dan dia menangis karena kehilangan nikmat-nikmat yang batin tadi.
Jadi ketika kita ini dulu pikiran enak, sholat enak, sekarang kenapa nggak enak ini sholat? Seharusnya kita ini hati kita terguncang dan kita buru-buru minta maaf sama Allah. Dulu buru-buru kita taubat sama Allah. Buru-buru kita meratap minta dikembalikan nikmat yang telah hilang tersebut, nikmat ibadah yang telah hilang tersebut. Maka Allah kembalikan lagi kepada dirinya. Bila mana kita tidak pernah minta, maka tidak akan dikembalikan lagi nikmat ibadah sampai kepada mati. Waktu zaman Syekh Abdul Qadir, ada satu ulama. Satu ulama tersebut mempunyai banyak santri, bahkan masyhur dalam segi keilmuannya. Bahkan ulama tersebut dia itu enggak pernah bermaksiat sama sekali di hadapan Allah. Bahkan dia ini salah satu wali di antara wali-walinya Allah. Dia mempunyai santri begitu banyak, bahkan dia itu enggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Bahkan matanya dia itu enggak pernah menatap langit, selalu menunduk aja ulama tersebut. Pada suatu ketika ulama tersebut bersama santri-santrinya sedang berjalan di suatu perkampungan, yang mana perkampungan tersebut ada satu rumah, yang mana di depan rumah tersebut ada wanita penghibur. Wanita penghibur yang mana kalau zaman sekarang jablay disebutnya. Ketika wali tersebut melihat wanita penghibur, mata rontok seluruh amal ibadahnya. Hilang seluruh amal ibadahnya. Ketika hilang seluruh amal ibadahnya, dia nyusruk di depan pintu rumah penghibur tersebut. Allah taruh di dalam hati walinya tersebut begitu dahsyatnya cinta kepada wanita penghibur tersebut. Dan Allah tarik nikmat-nikmat yang batin seluruhnya di dalam hati seorang walinya tersebut. Ketika dia nyusruk di depan pintu wanita penghibur tersebut, maka ketika dia melihat wanita penghibur tersebut, ingin dipeluk wanita penghibur tersebut, tapi ditendang oleh wanita penghibur tersebut. Aki-aki busuk. Bila mana engkau ingin bersegama denganku, wahai aki-aki busuk, minimal engkau mempunyai beberapa keping emas. Akhirnya salah satu wali tersebut karena dalam keadaan miskin, wali tersebut bekerja kuli panggul di sekitar kampung tersebut. Beberapa minggu, beberapa bulan dia ngumpulin uang demi ingin meniduri wanita penghibur tersebut. Ketika wali tersebut mempunyai beberapa perak, maka disetor ke wanita penghibur tersebut. Wahai aki-aki busuk, udah berapa engkau mengumpulkan uang tersebut? Aku tidak mau menidurimu sebelum engkau memberikan aku 10 keping emas. Kerja sana yang benar, supaya bila mana engkau sampai 10 keping emas, barulah engkau boleh menguasai tubuhku dalam satu malam. Akhirnya wali tersebut dia kerja di perkampungan tersebut sampai 2 bulan. Santrinya menangis di sekitar kampung tersebut. Santrinya tersebut berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan kemuliaan kiainya tersebut, agar Allah mengembalikan kemuliaan kiainya tersebut. Di dalam hati wali tersebut berguncang. Dia berkata, ya Allah, hina amat diriku. Ya Allah, aku tidak ingin seperti ini. Ya Allah, aku tidak ingin seperti ini.
Wali tersebut selalu menangis di hadapan Allah, ingin Allah kembalikan dirinya, tapi rasa cinta begitu besar, begitu kuat sampai mengalahkan akal dan logika. Hatinya wali tersebut berguncang, dia nggak mau demikian. Ini perbuatan yang keji, ini perbuatan yang rusak, ini perbuatan yang begitu buruk di hadapan Allah. Aku malu kepada Allah, tapi rasa ini begitu besar Engkau tanam ya Allah, sampai aku tidak bisa mengendalikan tubuhku ya Allah. Akhirnya sambil nangis wali tersebut mencari uang demi untuk membeli tubuh wanita penghibur. Akhirnya santrinya kiai tersebut nangis melihat gurunya. Akhirnya santri kiai tersebut pergi meninggalkan kiainya, dan sebagian santri tersebut tetap berada di kampung tersebut sambil mendoakan kiainya. Dan sebagian santri tersebut dia pergi ke ulama besar pada abad itu, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika sebagian santrinya pulang, sebagian santrinya menetap di perkampungan tersebut. Dia mendoakan gurunya, dia mendoakan kiainya, dan seberapa santrinya lagi dia bingung, seribu bingung. Akhirnya dia mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dia mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Tuan Syekh, aku minta ampun. Wahai Tuan Syekh, tolong doakan guruku. Wahai Tuan Syekh, tolong doakan guruku. Dia telah terlena dengan wanita penghibur. Aku tidak tahu Allah ngasih rahasia apa di balik ini semua. Tawa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika tawa Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau telah gagal. Dan santri sebagian pulang yaitu telah gagal. Dan santri yang tetap menemani gurunya, santri yang tetap menemani kiainya, dia pada detik ini aku angkat menjadi wali semuanya. Pecahlah tangisan santri-santri. Akhirnya pada suatu ketika, sampai berapa bulan kiai wali tadi sampai dia ngumpulin beberapa keping perak. Akhirnya sampai kepada 10 keping emas. Ketika sampai 10 keping emas, wanita penghibur tersebut, wahai aki busuk, ayo datang ke kamarku. Dibuka cekrek. Ketika kiai tersebut datang ke kamarnya, perempuan penghibur tersebut hendak membuka baju. Aja nangis kiai tersebut. Dikembalikan nikmat ibadahnya tersebut. Langsung kiai tersebut tanpa memandang sedetik pun kepada wanita penghibur tersebut, dia langsung buang muka dan dia pergi meninggalkan wanita tersebut. Ketika dia pergi meninggalkan wanita tersebut, dia nangis di hadapan Allah. Dia meratap di hadapan Allah. Ya Allah, aku sangat butuh terhadap pemeliharaan Engkau. Ya Allah, aku sangat butuh terhadap pertolongan Engkau. Jangan sampai Engkau tarik nikmat ibadahku sedetik pun ya Allah. Aku berharap kepada Engkau. Sebelumnya aku selalu ibadah kepadamu ya Allah. Aku selalu lalai, tidak pernah bersyukur atas nikmat ibadah yang telah Engkau berikan. Ketika Engkau ambil nikmat ibadahku, aku baru sadar aku butuh kepadamu ya Allah, sampai aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Ngejerit langsung wanita penghibur tersebut. Ngejerit maratan langit perempuan wanita penghibur tersebut. Dia nangis ngejar wali tersebut.
Ketika dia mengejar, dia manggil-manggil wali tersebut tidak menengok sedikit pun, bahkan tidak menganggap ada wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut cinta begitu besar kepada salah satu walinya Allah tersebut. Dia menangis di hadapan Allah ingin bersama aki-aki tersebut. Akhirnya perempuan tersebut datanglah ke Tuan Syekh Abdul Qadir ingin bersama walinya Allah. Biarin wahai Syekh Abdul Qadir, tolong kau sampaikan kepada beliau, aku jadi budaknya pun tidak apa-apa, aku jadi pembantunya pun tidak apa-apa, aku jadi tiangnya pun tidak apa-apa. Biarin wahai Syekh Abdul Qadir, beliau tidak pernah memandangku, asalkan mataku tidak pernah terlepas untuk memandangnya. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir? Wahai imra'ah, wahai perempuan, engkau itu tidak pantas untuk menjadi sebutir debu pun di bawah telapak kakinya. Maka nangislah perempuan penghibur tersebut. Nangis wanita penghibur tersebut taubat di hadapan Allah. Ketika taubat di hadapan Allah, dia lari ke padang pasir sampai meninggal di padang pasir karena dia menangisi taubatnya sampai nggak pernah makan dan nggak pernah tidur. Karena dia menangisi dosa-dosanya sampai nggak pernah makan dan nggak pernah tidur sampai meninggal di tengah-tengah padang pasir perempuan tersebut. Inilah salah satu contoh. Kenapa dikembalikan lagi sama Allah nikmatnya? Karena dia selalu meratap di hadapan Allah. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Kalau kita ketika hilang hidayah daripada kita, biasa aja. Udah gak nikmat sholat, udah deh kita antepin. Gak nikmat zikir lagi, udah deh kita antepin. Ini kesalahan gitu. Walam yabtahil walam yatadarro. Apabila Allah mencabut kecintaannya dalam hati seseorang, dulunya dia rajin ibadah, nikmat ibadah, dulunya dia sering menuntut ilmu, dulunya dia cinta kepada orang-orang soleh, dulunya dia senantiasa zikir, dulunya dia senantiasa membaca Al-Quran. Sekarang dibalik, dia suka sama perkara dunia. Dulu dia suka terhadap akhirat, sekarang dia suka terhadap dunia. Dulu dia suka dengan beribadah, sekarang dia suka dengan berbuat maksiat. Sekarang dia suka dengan berbuat maksiat. Dulunya dia nyaman beribadah kepada Allah, sekarang dia tidak nyaman lagi beribadah kepada Allah. Walam yatadarro, tapi dia tidak meminta kepada Allah. Tidak meminta kepada Allah agar dikembalikannya nikmat seperti semula. Dia tidak meminta itu. Dia terusin aja hilangnya nikmat ibadah tersebut. Dia terusin aja hilangnya nikmat zikir tersebut. Dan dia biarin aja hilangnya nikmat taat tersebut. Tuh orang dulunya rajin ibadah, sekarang kagak. Dibiarin aja. Tidak memohon kepada Allah supaya dikembalikan seperti semula. Lam yaraddu ilaihi say'a. Allah pun tidak akan mengembalikannya lagi bila mana tidak diminta. Bila kita tidak meminta sesuatu yang hilang itu, Allah tidak akan memberi lagi. Waslabahu tilka halawah, dan Allah cabut akan dia itu manisnya taat, dan Allah cabut akan dia itu kecintaannya kepada Allah. Maka bila mana kemarin kita ini bisa nikmat sholat nih. Kemarin kita bisa nikmat sholat. Pas sekarang sholatnya kurang nikmat. Kemarin malam kita sholat nih. Nikmat rasanya ya kan. Dan sekarang ini kita sholatnya nikmat. Maka berarti nikmat kita ditarik sedikit sama Allah. Maka buru-buru minta supaya nikmat sholat itu seperti kemarin diberikan lagi sama kita, sama Allah. Minta sama Allah. Kemarin hati kita bagus,
Sholat kita nikmat, baca Quran kita enak, menuntut ilmu kita semangat. Kenapa hari ini serba malas? Buru-burulah minta kepada Allah agar dikembalikan keadaan seperti kemarin. Bila mana seperti itu Allah tidak memberikannya lagi, bila mana kita tidak memintanya lagi. Nah, bila mana Allah tarik itu nikmat, terus kita tidak minta agar nikmat itu dikembalikan, maka Allah tidak akan memberikannya lagi kepada kita. Lam yuraddu ilaihi say'a wa salabahul tilka halawah. Tidak akan dikembalikan lagi dan Allah cabut nikmat itu. Wa iyazubillah. Berlindung dengan Allah. Minasalbi ba'dal aqaq. Daripada ditariknya, daripada ditarik sesudah dikasih sama Allah. Jadi ini pelajaran sama kita, ini pelajaran buat kita. Bila mana hari ini kita nyaman beribadah, besok berubah, kenyamanannya udah hilang, atau tinggal sedikit kenyamanannya, maka minta kepada Allah supaya dikembalikan nikmat itu. Bila mana tidak dipinta, sampai mati pun kita tidak akan diberi nikmat ibadah lagi. Ini nikmat yang terakhir. Sama kalau orang warung itu ya. Warung itu ibaratnya sekarang pendapatan kita 200.000 deh. Pas besok pendapatan kita 150. Berarti kan nikmat Allah hilang ini 50.000. Ya kan? Kenapa ini nikmat 50.000 ini hilang? Jadi 150.000. Buru-buru berhadap sama Allah. Ya Allah, saya salah apa? Ya Allah, ampun ya Allah, minta maaf ya Allah. Kenapa nikmatnya kau cabut yang tadinya lagi kemarin 200.000, kenapa sekarang ini 150.000? Iya, jadi segala sesuatu itu kita harus mengandalkan Allah, dan segala sesuatu itu kita harus meratap dan berharap kepada Allah. Kita ini terlalu berharap kepada pikiran, kita ini terlalu berharap terhadap sesuatu, berharap terhadap makhluk. Kemarin dapat gua 200.000, sekarang 150.000. Pantesan si anjing ono warung ono ikut dagang. Gitu kita mah, ya kan? Kita mah seperti itu, terlalu memandang makhluk. Enggak begitu konsepnya, ya? Enggak begitu. Kita mah selalu mengandalkan kalau di PKC orang dagang betebet malah tambah rame, malah tambah laku dagangannya. Ya kan? Kita itu selalu mengandalkan pikiran, mengandalkan kebencian, mengandalkan nafsu, bukan mengandalkan Allah. Kalau orang mengandalkan Allah, kenapa sekarang 150.000, kemarin 200.000? Waduh, ada yang salah. Nikmat Allah telah Allah ambil ini 50.000. Gimana ini? Udah buru-buru ambil sejadah, buru-buru zikir, meratap sama Allah. Besok 300.000. Potong Pak Randy kalau nggak 300.000 tuh. Wallahu a'lam bishawab.